Pemikiran di masa Rasulullah. Pada aspek ekonomi, Rasulullah SAW telah mengajarkan transaksi-transaksi perdagangan secara jujur, adil dan tidak pernah membuat pelanggannya mengeluh dan kecewa. Hal ini karena beliau selalu menepati janji dan mengantarkan barang dagangannya dengan standar kualitas yang sesuai dengan permintaan. Pada masa Rasulullah SAW, semua hasil penghimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Tempat pusat pengumpulan dana tersebut yakni Bait al-Mal, yang terletak di Masjid Nabawi pada zaman Rasulullah SAW. Sumber pendapatan Baitul Mal pada saat itu terdiri dari kharaj, pajak terhadap tanah yang ditentukan berdasarkan produktivitas, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan dan hasil pertanian, khums, pajak proporsional sebesar 20%, jizyah, pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan. Penerimaan lainnya seperti dari kafara dan harta waris dari orang yang tidak memiliki ahli waris. Pemikiran di masa Khulafaur Rasyidin. Dalam pelaksanaan pemikiran ekonomi Islam, Al-Quran dan Al-Hadis dijadikan dasar teori ekonomi para khalifah dalam menata kehidupan ekonomi umat Islam. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar mendukung kebijakan sosial yang dilakukan oleh Rasulullah secara tegas. Di masa pemerintahannya, Abu Bakar menghadapi banyak persoalan dalam penarikan zakat, karena banyak yang enggan untuk membayar zakat. Bahkan Abu Bakar akan memerangi siapa saja yang tidak mau membayar zakat, semua mendapatkan hasil sama merata, tidak ada yang lebih maupun yang kurang. Seperti pendistribusian harta dilakukan oleh Rasulullah. 2. Khalifah Umar bin Khattab. Di masa ini, banyak kebijakan yang dilakukan oleh Umar dalam mengatur perekonomian negaranya, yakni yang pertama, pembangunan Baitul Mal, yaitu harta di Baitul Mal merupakan harta bagi kaum muslim, sedang khalifah sebagai pemegang amanah. 2. Kharaj, atau pajak kepemilikan tanah, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh Umar terhadap kepemilikan tanah yang didapat dari hasil penaklukan. 3. Zakat. Karena maraknya perdagangan kuda yang dilakukan oleh gubernur Syria dan juga belum ada kewajiban membayar zakat kuda dan budak, maka Umar menetapkan zakat kuda sebesar 1 dinar untuk didistribusikan kepada para fakir miskin serta budak. Yang keempat, hukum perdagangan bersifat operasional, sehingga menciptakan perekonomian yang sehat. Yang ketiga, Khalifah Utsman bin Affan. Dalam masa kekhalifahannya, tidak banyak kebijakan baru. Beliau melanjutkan kebijakan Khalifah Umar tentang penggunaan Baitul Mal sebagai lembaga keperluan dakwah Islamiyah, serta membangun sarana prasarana produksi masyarakat. Yang keempat, Khalifah Abi Thalib. Kebijakan Ali dalam mengatur perekonomian negara yakni penetapan pajak bagi para pemilik hutan sebesar 4.000 dirham. Beliau memiliki prinsip bahwasanya pemerataan distribusi keuangan haruslah sesuai dengan kapasitasnya. Ali mendukung penuh kebijakan yang dilakukan oleh Abu Bakar dalam hal pemerataan pembagian santunan kepada masyarakat. Tidak memandang status seseorang, beliau membuat peraturan tentang administrasi pemerintah. Pemikiran ekonomi pasca Khulafaur Rasyidin. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam sesudah masa Khulafaur Rasyidin, pembahasannya dilakukan oleh para ahli fikih yang memperhatikan masalah ekonomi muamalah antara lain. Yang pertama, Zaid bin Ali 669–738 Masehi. Imam Ali adalah salah satu ahli fikih yang terkenal di Madinah. Beberapa pandangan dan pengetahuannya tentang isu-isu ekonomi yang dipaparkan oleh Abu Zahra. Yang kedua, Imam Malik bin Anas 711–795 Masehi. Ulama yang sangat faqih pemahamannya, kuat ingatannya, takwa serta teguh hatinya. Karya beliau yang terkenal adalah Al-Muwatta, yang merupakan kitab fikih lengkap. Yang ketiga, Imam Abu Hanifah
sampai 150 Hijriah atau 669 sampai 767 Masehi. Abu Hanifah adalah seorang imam mujtahid, salah satu 4 mazhab yang ahli fikih terkenal di zamannya. Salah satu kebijakan dari beliau adalah menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi. Yang keempat, Imam Abu Yusuf 113 sampai 182 Hijriah atau 731 sampai 798 Masehi. Imam Abu Yusuf dikenal sebagai qadhi atau hakim, bahkan qadhi al-qudah. Hakim agung adalah sebuah jabatan tertinggi dalam lembaga peradilan. Di antara kitab-kitab Abu Yusuf, kitab yang paling terkenal adalah kitab Al-Kharaj. Imam Al-Mawardi. Beliau adalah ahli fikih yang banyak menulis kitab. Di antaranya Al-Ahkamus Sultaniyah banyak membahas masalah kewajiban pemerintah, penerimaan dan pengeluaran negara, tanah negara dan rakyat, kewajiban negara dalam mengawasi pasar dan lain-lain. Kitab Adab ADN Din Wahad Dunia banyak membahas tentang perilaku individu yang tercela dan perilaku ekonomi muslim secara individu dalam pertanian, peternakan, dan industri. Imam Al-Ghazali. Beliau menulis kitab yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin yang berisi berbagai keutamaan mempelajari ilmu agama, fikih, muamalah, musyawarah, dan adab. Dalam kitab beliau, bagian muamalah khusus membahas mengenai perekonomian, di antara mekanisme kekuatan pasar, kegiatan barter, uang sebagai alat pertukaran, riba, dan lain sebagainya. Ibnu Taimiyah. Pemikiran ekonomi Ibnu Taimiyah sangat erat berhubungan dengan nilai-nilai etika bisnis yang dilandasi Al-Quran dan As-Sunnah. Just compensation, equivalent relatif, dan just price yang bersifat dinamis, interaksi permintaan dan penawaran. Beliau juga menyumbang pemikiran ekonomi mengenai kepemilikan manajemen uang, konsep bunga, kebijakan moneter, dan lain-lain. Ibnu Khaldun. Beliau menulis buku yang membahas mengenai bidang-bidang sosial, seluk-beluk sosial masyarakat, dan undang-undangnya. Sumbangan utama beliau dalam ilmu ekonomi dalam pembagian kerja, perdagangan internasional, dan keuangan negara. Pemikiran ekonomika Islam kontemporer. Zarko 1980 membagi topik-topik kajian menjadi kelompok tema menurut Hendrianto 2003 yaitu yang pertama ada perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, khususnya kapitalisme dan sosialisme. Yang kedua ada kritik terhadap sistem-sistem ekonomi konvensional baik dalam tatanan filosofi maupun praktikal. Yang ketiga ada pembahasan yang mendalam tentang ekonomi Islam itu sendiri, baik secara mikro maupun makro. Berbagai studi dari kajian para ekonomi muslim menghasilkan beberapa pemikiran menurut At-Tariki 2004. Yang pertama ada kecenderungan tentang studi ekonomi mikro, yaitu studi tema-tema ekonomi tertentu seperti sebagian diskursus tentang riba, kuotasi atau pemenuhan harga, perbankan, dan asuransi jiwa. Yang kedua ada kecenderungan studi ekonomi makro, yaitu mengenai akar ekonomi dan politik ekonomi. Ketiga, kecenderungan studi ekonomi sejarah, yaitu tentang analisis aturan-aturan ekonomi pada periode tertentu dengan acuan salah satu tokoh Islam. Terakhir itu ada kecenderungan studi metodologis jurusan ekonomi Islam.